Facebook dan mungkin Bapak Ibu yang join di webinar Zoom juga mungkin sudah ada yang join ya. Oke, langsung aja kita mulai Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu semua, berjumpa lagi di kelas pasti Paham Investasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Oke, tema kali ini kita akan membawakan yuk jadi investor saham di Indonesia ya. Nanti untuk sesi pertama akan diisi oleh Mas Aji Kurniawan selaku Retail Research Analis dari CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Kita sapa dulu nih Bapak Ibu. Halo Mas Aji. Halo Wisnu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana nih kabar WFA atau WFO nih sekarang nih Mas Lagi Haji? WFO nih, udah full WFO ya. Oh iya, karena saat ini kita sudah end pandemi ya. Maksudnya kita masih berada pandemi, tetapi kita juga harus tetap jaga protokol kesehatan. Oke, sebelum kita masuk ke sesi 1, di sesinya Mas Haji, mungkin saya akan sedikit menceritakan atau misalnya ngasih tahu ke Bapak Ibu bahwasanya kita ada Dopres atau apa ya, event-event kita yang tentunya ada di website kita yang tentunya Bapak Ibu bisa kunjungi. Oke, izin saya screen dulu Bapak Ibu. Sebentar. Oke, Bapak Ibu tentunya bisa melihat promo-promo menarik tentunya di website kita. Bapak Ibu bisa langsung aja ke website kita di cgs.cimb.co.id. Nah, di sini langsung tertampil lah di sini kita juga sudah punya syariah nih Bapak Ibu. Jadi kita sudah launching dengan pembukaan syariah ya. Jadi Bapak Ibu bisa memilih untuk konvensional maupun syariah dengan judul di sini ya. Start Your Syariah Investing Journey with CG CMB iTrade Syariah. Jadi tentunya Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi syariah ya, yang tentunya nanti Bapak Ibu bisa melakukan registrasi dan di situ ada pilihan untuk saham atau misalnya apa namanya konvensional maupun yang syariah seperti itu. Oke, yang kedua kita akan mempromosikan ya. Ini ada penawaran menarik tentunya Bapak Ibu yang tentunya Bapak Ibu bisa dapatkan jika Bapak Ibu menjadi sobat Genvest seperti itu. Jadi di sini Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah menjadi nasabah kami yang sedang live di Facebook atau ikut webinar kami tentunya Bapak Ibu bisa berkesempatan mendapatkan hingga 750.000 dan dengan syarat Bapak Ibu bisa mengajak teman-teman Bapak Ibu maupun keluarga untuk menjadi sobat Genvest. Dan tentunya yang live di Facebook maupun ikut webinar Zoom tentunya Bapak Ibu yang belum buka akun jangan khawatir Bapak Ibu juga bisa mendapatkan kesempatan sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan sebesar 250.000 untuk Bapak Ibu yang belum jadi Sobat Gamefest dan nantinya akan menjadi Sobat Gamefest. Ini masih hangat banget Bapak Ibu karena periodenya masih panjang. Kita baru mulai di 6 Juni sampai 15 Agustus 2022 seperti itu. Bapak Ibu bisa langsung klik di flyer ini. Dan tentunya Bapak Ibu bisa melihat info detailnya ya. Jadi jangan sampai terlewat Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa bagikan linknya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mempunyai akun atau Bapak Ibu sudah menjadi Sobat Genvest, tentunya Bapak Ibu bisa share link ini ke teman Bapak Ibu maupun keluarga Bapak Ibu untuk menjadi Sobat Genvest dan kesempatan mendapatkan 750. Dan bagi Bapak Ibu yang belum membuka akun, jangan khawatir, Bapak Ibu juga bisa berkesempatan mendapatkan cashback hingga 250.000. Jadi linknya seperti ini Bapak Ibu. Dan untuk info detailnya Bapak Ibu bisa klik di sini. Dan di sini ada kayak PowerPoint seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat syarat dan ketentuannya seperti itu. Oke, ini sedang loading Bapak Ibu. Jadi nanti ini yang terlampir adalah syarat dan ketentuan untuk menjadi Sobat Gamefest dan mendapatkan promo sebesar kalau sudah punya akun 750 hingga yang baru buka akun tuh 250.000. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa baca-baca dan masih panjang Bapak Ibu jadi jangan sampai terlewat. Sangat disayangkan banget kalau Bapak Ibu tidak menjadi Sobat Gamefest. Seperti itu Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mau mengikuti event-event kami, tentunya Bapak Ibu bisa mendaftar langsung ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui event-event kami atau kelas-kelas edukasi kami di kegiatan dan informasi. Sebentar. Jadwal kualifikasi, tentunya Bapak Ibu bisa mengikuti di Sekolah Pasar Moda atau yang kita sebut adalah Learn and Earn. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti karena di situ kita akan beredukasi bersama IDX ya dan Bapak Ibu bisa mengikutinya
dari sekolah pasar modal tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa klik di sini untuk mengetahui detailnya. Dan Bapak Ibu ketika tertarik dan Bapak Ibu ingin mendaftar, tentunya Bapak Ibu bisa langsung klik register di sini ya. Dan kita akan mengadakannya di tanggal 28 Juli 2022 dari jam 1 hingga jam 4 sore ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan sharing terkait apa ya, tentang pasar modal ini ya, dasar ya. Jadi Bapak Ibu bisa belajar bersama pembicaranya dari IDX dan kita juga akan ada edukasi juga. Jadi Bapak Ibu setelah mengerti mekanisme investasi di pasar modal dan Bapak Ibu juga kita ada edukasi juga terkait online trading ya, online platform dari CGS CMB iTrade. Seperti itu Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu juga jangan lupa untuk mengevote kita di sini. Bapak Ibu bisa langsung ke Instagram kita juga. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk vote CGS CMB Sekuritas Indonesia dalam Asia Money Brokers Pooling 2022. Dan Bapak Ibu bisa langsung copy aja kalau Bapak Ibu buka di Instagram melalui website komputer ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung copy aja linknya dan Bapak Ibu langsung diarahkan untuk mengevote seperti itu. Jadi di sini ada advance dan Bapak Ibu langsung ya sebentar. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ngevote ya. Di sini sebentar kok. Sebentar, kita coba dulu. Oke, di sini. Jadi Bapak Ibu bisa langsung vote aja dan kita terima kasih banget jika Bapak Ibu mau ngevote sebagai CGS-CIMB Sekuritas Indonesia di Asia Money Brokers Pooling 2022. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Dan jika Bapak Ibu mempunyai pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, Bapak Ibu bisa langsung tanyakan di kolom Q&A ya. Jadi kita bersifat santai aja Bapak Ibu, kita bersifat sharing. Bapak Ibu bisa menanyakan di sesi 1 oleh Mas Haji dan bisa menanyakan langsung ke saya juga ya terkait digital business atau CGSMB iTrade dan kita akan sharing terkait pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu ajukan di kolom Q&A. Oke, tak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja ke Mas Aji untuk mengisi sesi pertama. Oke Mas Aji, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih atas tadi penjelasannya sangat komplit dan menarik ya. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu yang misalnya belum menjadi nasabah dari CGS maupun yang sudah ya, ini langsung aja manfaatkan kesempatannya ya tadi menjadi sobat Genvest maupun juga kelas-kelas edukasi maupun dari yang tadi mulai dijelaskan SPM Learn and Earn ya, SPM dasar yang berkolaborasi dengan pihak IDX dengan CGS Sekuritas Indonesia maupun juga ketika nanti teman-teman dan Bapak Ibu sudah menjadi nasabah ya dari CGS Sekuritas Indonesia ini juga mendapatkan free edukasi gratis setiap minggu dari tim analis kami ya, tim riset yang handal dan tentunya juga ini bisa membantu nih bagaimana Bapak Ibu ketika nanti berinvestasi supaya tahu ya update-update yang terkini dan apa nih yang menarik yang bisa Bapak Ibu perhatikan. Dan selamat siang bagi Bapak Ibu yang hadir ya, teman-teman yang hadir di kelas pasti paham investasi pada siang hari ini. Nah, kesempatan hari ini kita secara online ya via Zoom bersama CGS Sekuritas Indonesia. Tak kenal maka sayang, perkenalkan nama saya Haji Kurniawan dari tim Retail Research CGS Sekuritas Indonesia. Nah, apa kabar nih Bapak Ibu dan teman-teman yang ada di Zoom maupun yang ada di live secara Facebook ya. Semoga apapun kegiatan ataupun dimanapun tempat Bapak Ibu berada ya, aktivitasnya Bapak Ibu yang saat ini dilakukan ya, semoga dalam keadaan yang sehat selalu dan tentunya tetap semangat ya, semangat menyongsong masa depan yang lebih baik lagi ya. Nah, tentunya dengan apa? Dengan mulai berinvestasi saham tentunya bersama CGS Sekuritas Indonesia. Nah, tentunya bagi Bapak Ibu yang nanti misalnya ada pertanyaan ya, kita bisa sharing discuss di kolom Q&A, tuliskan aja pertanyaannya, sembari nanti mungkin kita berbincang-bincang ya seputar bagaimana berinvestasi saham di Indonesia. Nah, teman-teman, Bapak Ibu bisa tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang live secara Zoom, maupun yang join secara Facebook ya, ini juga bisa ikut berinteraksi ya, kita bisa belajar bareng
kita bisa mengulik bareng bagaimana investasi saham. Tentunya juga bisa menuliskan di kolom komen ya bagi teman-teman Bapak Ibu yang live secara Facebook. Nah, kita langsung aja nih untuk mulai pembahasan ya pada siang hari ini. Saya akan coba share screen terlebih dahulu. Ya, jadi kita akan membahas bagaimana yuk kita menjadi investor saham Indonesia. Jadi tentu ini materinya sangat basic sekali, jadi bisa teman-teman nikmati ya, bisa teman-teman pelajari apapun kalangannya ini. Jadi kita membahas bagaimana seputar investasi saham dan gimana nih teman-teman caranya menjadi investor dengan berinvestasi saham di Indonesia. Nah, sebelum itu ya mungkin teman-teman mungkin ada yang bertanya ya, mungkin kenapa sih kita harus investasi gitu loh. Kan kita untuk misalnya punya uang lebih gitu kan, kita bisa aja nih nabung, ataupun misalnya mungkin ada yang konvensional beli emas atau yang lainnya ya, atau mungkin yang mungkin punya modal lumayan banyak itu juga mungkin bisa nabung atau punya tanah gitu atau punya properti. Nah, kenapa sih kita harus berinvestasi? Nah, tentunya adalah di mana kita tahu nih Bapak Ibu dan teman-teman yang namanya inflasi ya. Nah, mungkin kalau ibu rumah tangga ya atau orang rumah tangga nih memang beberapa saat ini memang dicermati kayak seperti harga-harga kebutuhan pokok ini terus naik ya, kelihatannya naik nih sepertinya seperti minyak goreng seperti itu ya, mungkin kemarin sempat telur juga itu sempat juga naik ya, ataupun juga seperti daging ayam dan kebutuhan pokok yang lainnya. Nah, tentunya memang kalau tanpa kita sadari ya teman-teman, memang inflasi ini di mana secara langsung ini menggerus nilai uang yang kita punya. Nah, seperti itu. Jadi kenapa sih nilai uang kita itu ikut tergerus ya oleh inflasi? Karena memang dari kalau kita bandingkan antara kenaikan barang-barang dan jasa yang naik ya di lapangan dengan tingkat pendapatan yang kita terima, tentunya ini nggak sebanding ya, dalam arti mungkin inflasinya, mungkin kenaikan barangnya itu udah mungkin sekian persen, tapi mungkin dari pendapatan atau gaji yang kita terima mungkin belum bisa mengimbangi, malahan mungkin kesalip nih yang nama inflasinya. Jadi kalau ibaratnya mungkin kalau kita nggak melakukan apa-apa ya, kita nggak action apa-apa, cuma kita terima pendapatan, nggak melakukan sesuatu nih, ibaratnya sesuatu yang bisa menumbuhkan uang atau pendapatan yang kita miliki. Nah, ibaratnya nilai uang yang kita punya itu bisa tergerus nih Bapak Ibu dan teman-teman dengan inflasi. Nah, itu yang menyebabkan kenapa sih alasan ya kita harus berinvestasi. Nah, seperti itu. Jadi itu yang harus ditanamkan ke mindset kita ya. Kenapa kita harus berinvestasi? Karena kita harus ibaratnya bisa melawan yang namanya inflasi. Nah, kalau kita lihat juga, kalau sebentar nih saya mau edit ya, ada yang salah sedikit untuk ada yang kurang. Jadi di sini itu oke. Nah, di sini ini sekitar tahun 2022 ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kalau ibaratkan nih teman-teman, pasti kan semua orang pasti nggak pernah yang nggak makan namanya Indomie, mie instan maksudnya ya. Saya nggak sebut merek, mie instan ya. Nah, tentunya mungkin kalau kita flashback 10 tahun yang lalu ya, harga mie instan itu masih di range harga Rp1.000 ya. Jadi mungkin kalau kita beli bawa uang Rp10.000, beli mie instan mungkin kalau di sehari misalnya nih, mungkin anak-anak kosan seperti buat menghemat budget untuk makan ya di akhir bulan. Nah, mungkin beli Indomie 10.000 itu tiap hari makan satu bisa awet ya untuk seminggu ke depan. Nah, tentunya kalau kita lihat nih di zaman sekarang, di tahun sekarang 2022 ya, jadi ibaratnya 10 tahun dari 2012 itu kita cek ya ke modern trade ya, seperti gerai-gerai yang mungkin seperti yang belakangnya ada mart-martnya ya, itu harganya itu minimal tuh udah di atas 2.000 rupiah lebih ya untuk satu piecesnya. Jadi bayangkan dari yang 10 tahun yang lalu itu Rp1.000, sekarang udah lebih dari Rp2.000 ya. Nah, jadi ibaratnya kenaikannya itu hampir lebih dari 2 kali lipat. Nah, tapi kalau kita lihat kenaikan barang tersebut ya, kenaikan harga nih, yang secara real ya di lapangan tuh apakah itu sama ya, inline atau seimbang dengan pendapatan yang kita terima. Nah, faktanya sebenarnya enggak semuanya ya. Ibaratnya gaji kita yang terima itu 10 tahun yang lalu itu
naiknya nggak 2 kali lipat nih dari yang sekarang. Nah, dari itu kita melihat ya, mencerminkan bahwa wah, ternyata tanpa kita sadari inflasi itu lumayan banget ya, ibaratnya lumayan banget mengkikis atau menggerogoti nilai uang yang kita punya. Jadi so far untuk itu supaya bisa melawan laju inflasi, nah teman-teman bisa mulai berinvestasi ya, dengan solusinya dengan berinvestasi. Jadi ibaratnya teman-teman ini capek nyari duit, ibaratnya duit yang diterima itu jangan hanya untuk hedon-hedon aja ya, untuk beli gadget-gadget yang up to date gitu, yang dimana mungkin kalau dijual sebulan 2 bulan kemudian mungkin nilainya udah turun ya, turun 10-20%. Jadi jangan hanya untuk mengikuti kesenangan semata. Jadi teman-teman bisa nih misalnya dari mulai mengatur keuangan ya, mengatur keuangan, kebutuhan apa nih yang prioritas ya, baru teman-teman kalau ada sisa itu lebih diprioritaskan mungkin ke pos-pos dana dingin yang untuk berinvestasi. Nah mungkin sisanya ya, ada sisa mungkin ya bolehlah untuk ngopi-ngopi cantik gitu ya, untuk mungkin healing-healing sesaat ya, untuk bisa menyegarkan pikiran seperti itu. Jadi itulah apa yang menjadi keuntungan ya dari berinvestasi ya, atau menjadi alasan kenapa kita harus melakukan investasi. Nah, mungkin ya, itu yang bisa kita tanamkan terlebih dahulu ya teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya nih. Nah, gimana untuk mindset nih Bapak Ibu dan teman-teman, mindset orang yang belum berhasil memang tadi ya, di mana orang yang cenderung bekerja untuk memperoleh uang. Jadi ibarat kalau nggak bekerja ini adalah orang itu kebingungan nih, karena nggak punya sumber lain ya untuk bisa menghidupi kehidupannya sehari-hari, membeli beras, membeli minyak goreng, kemudian membeli sabun dan lain-lainnya, ibaratnya kebutuhan pokok nih setiap bulan ya. Nah, baru mungkin kebutuhan ataupun keinginan yang lainnya. Nah, ibaratnya orang yang udah berhasil nih Bapak Ibu dan teman-teman, ini selangkah lebih maju, dalam arti dia mulai mikir nih, mikir dalam arti uang yang dimiliki ini nggak mau nangkring aja nih, nangkring di tabungan ya, tapi harus bisa bekerja nih, harus bisa menghasilkan keuntungan ya, atau ke pendapatan lain yang dimana tidak harus melakukan pekerjaan rutin setiap hari, tapi aset itu bekerja gitu ya. Ibaratnya salah satunya mungkin ada yang misalnya membeli properti ataupun mempunyai usaha ya. Namun kembali lagi memang nggak semuanya orang ini punya cukup modal untuk misalnya membeli properti, membeli ruko untuk disewa-sewakan, ataupun misalnya membuat sebuah bisnis ya, atau berwirausaha. Nah, dari hal ini teman-teman yang misalnya mungkin yang mungkin udah punya aktif income ya dari bekerja menjadi kantoran seperti saya ya. Nah, ini mungkin yang belum punya adalah passive income ya, dengan berinvestasi saham. Nah, dari di mana teman-teman yang mungkin belum punya modal cukup besar, misalnya tadi beli properti, kemudian membangun sebuah bisnis ya, ini bisa mulai berinvestasi saham, membangun passive income dengan ibaratnya dengan modal 0 rupiah nih Bapak Ibu dan teman-teman ya, di mana kalau kondisi sulit saat ini ya, dan kalau kita lihat mungkin dari Amerika Serikat sendiri ini ada potensi ini akan terjadi resesi. Nah, ibaratnya mungkin kalau ada resesi tentunya ini mencerminkan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi ya, dimana mungkin ada aja nih mungkin orang yang mungkin kehilangan pekerjaan. Jadi kalau udah misalnya pun amit-amit nggak ibaratnya kehilangan pekerjaan, nah teman-teman masih punya pegangan dari hasil investasi. Nah, ini dari investasi saham. Jadi kesimpulannya adalah orang yang sudah berhasil ini adalah orang yang sudah selangkah lebih maju ya. Dia berpikir untuk memanfaatkan, mengoptimalkan aset ataupun uang yang dimilikinya untuk melakukan investasi. Nah, investasi yang mungkin dengan yang terjangkau ya bagi orang masyarakat secara umum ini bisa dengan salah satunya dengan berinvestasi saham. Jadi dengan mulai berinvestasi, teman-teman ini bisa mendapatkan passive income atau pendapatan ya dari berinvestasi tanpa harus capek-capek, ibaratnya harus rutin bekerja tiap pagi, pagi-pagi berangkat kantor, pulang malam, tiap hari, tiap bulan ya, dan di akhir bulan itu mendapatkan gaji, atau di awal bulan ya sebagai PNS ini dapat gaji. Nah, dengan berinvestasi
ibaratnya teman-teman bisa memulai membangun passive income yang nggak harus dari bekerja seperti itu. Jadi itu yang bisa teman-teman pahami ya, mindset orang yang belum berhasil dan orang yang berhasil. Nah, ibaratnya di sini adalah saya yakin Bapak Ibu yang mengikuti webinar pada siang hari ini adalah orang-orang yang mau berhasil ya. Jadi tinggal mungkin tadi kalau Bapak Ibu yang masih punya kerja kantoran ataupun berwirausaha ya, mungkin yang udah punya passive income ya, ibaratnya punya pendapatan rutin dari aktivitas bekerja ataupun usaha. Nah, mungkin yang belum adalah dari passive income ya dengan berinvestasi. Nah, di sini selanjutnya kita beralih ya, bagaimana ada situasi dan kondisi di mana orang ini terjebak dengan lingkaran hutang ya. Nah, di mana orang ini termotivasi bekerja keras karena supaya mendapatkan penghasilan. Karena ketika mendapatkan penghasilan itu akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan misalnya bisa bayar kontrakan, makan enak gitu ya. Terus kemudian bisa minum kopi cantik gitu ya. Terus juga bisa kalau masih ada sisa bisa mungkin hedon ataupun juga bisa ngikutin ya tren yang terkini, misalnya beli gadget yang canggih ataupun mungkin ada yang membeli mobil mewah yang dan sebagainya ya. Nah, tapi mungkin pertanyaannya adalah nggak semuanya pendapatan yang kita terima itu bisa memenuhi apa yang kita inginkan. Mungkin kebutuhan itu bisa tercukupi, tapi namanya manusia itu tentunya dipenuhi oleh hasrat dan hawa nafsu dan juga melihat kanan kiri orang tuh ingin dilihat lebih mengikuti zaman gitu ya, lebih trendy dan yang lainnya ya, misalnya pengen terlihat mewah, pengen terlihat bagus lah pokoknya ya gitu ya, dan juga tentunya ini membawa nafsu tersebut untuk bisa memenuhi ya apa yang diinginkan, bukan yang dibutuhkan. Nah, tentunya biasanya kalau ibaratnya pendapatan yang kita terima itu nggak bisa mengcover apa yang kita inginkan, biasanya orang apa nih Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, biasanya orang ini cenderung akan berhutang misalnya kartu kredit. Tentunya kalau berhutang tentunya nanti harus membayar ya cicilan, karena kita nggak mampu di awal atau di muka ini bisa memenuhi atau membayar benda atau barang yang kita beli. Nah, tentunya dari cicilan bulan demi bulan ke depan, tentunya kalau kita nggak punya pendapatan, gimana nih? Nah, tentunya pasti kita termotivasi untuk kerja keras supaya di bulan-bulan ke depan kita tuh bisa membayar apa yang kita cicil gitu ya, ibaratnya. Dan tentunya kalau kita terus-terusan di ibaratnya jebakan ini ya, jembatan setan hutang ini, tentunya kita nggak akan bisa bebas secara finansial ataupun kita nggak bisa tenang ya, dalam arti kita akan terus terlilit ke dalam jebakan hutang tersebut. Nah, mungkin reminder buat kita ya, bagi kita semua ya, terlepas juga saya juga. Nah, mungkin apakah kalau misalnya kita terjebak di kondisi tersebut, apa kita masih terus-menerus ya abai dan membiarkan diri kita itu terus terjebak oleh jeratan hutang, yang tiap bulan itu kita terjebak harus mikir ya, harus bekerja keras memutar otak supaya kita bisa terus memenuhi kebutuhan, keinginan kita yang membayar cicilan tersebut, ataukah kita mungkin ingin selangkah lebih pintar nih, atau dalam arti kita mulai melek finansial ya, supaya dan juga kita mulai mengatur finansial, kita memilih menyortir apa yang seharusnya kita butuhkan dibandingkan yang kita inginkan ya, memprioritaskan apa yang kita butuhkan dibandingkan apa yang kita inginkan. Karena apa? Nah, jadi fakta membuktikan adalah rata-rata usia ini produktif ya teman-teman Bapak Ibu, di Indonesia ini range-nya ini minimal mulai di 55 tahun hingga mungkin sekitar 60 tahun. Jadi mungkin kalau sudah lewat usia itu biasanya mungkin kita udah akan memasuki masa pensiun. Nah, pertanyaan adalah bagaimana ya sumber pendapatan yang kita terima ini setelah dari pensiun. Oke. Nah, dari pensiun ya. Jadi so far kalau kita melihat di sini adalah kalau misalnya kita untuk pensiun ya. Jadi kalau sebentar. Nah, jadi di mana untuk bisa memenuhi kebutuhan kita saat pensiun, nantinya penting di mana saat ini sejak dini ya diperlukan investasi supaya ketika nanti teman-teman udah pensiun nih, ibaratnya teman-teman Bapak Ibu ini sudah punya dana
untuk bisa menghidupi ya kehidupan ketika nanti pensiun. Nah, biasanya kalau pensiun itu yang diperlukan ini untuk bisa biaya ya, memenuhi kebutuhan setiap bulan, ataupun juga misalnya menjaga memaintain ya keadaan kesehatan ya, seperti membeli vitamin dan juga check up seperti itu yang related ya. Dan dari hal itu adalah kesimpulannya apa sih? Ya tentunya adalah teman-teman harus sejak dini ini melakukan investasi ya. Jadi jangan menunggu nanti pensiun baru mulai mikir ya, mendekati pensiun baru mikir, aduh gimana ya nanti misalnya biaya yang untuk nanti saya pensiun itu dari mana ya, pendapat sumbernya ya. Nah, jadi jangan ya. Jadi jangan keburu udah mau mendekati pensiun baru mikir nih. Jadi mulai dari sekarang kita teman-teman nggak ada kata terlambat, tapi sejak dini teman-teman harus lebih aware ya, harus sejak dini melek investasi dan juga secara rutin ibaratnya dengan berinvestasi saham. Jadi harapannya teman-teman setelah mengikuti webinar ini, teman-teman nanti membuka rekening saham secara online di CGSCMB dan teman-teman juga secara rutin ya terus belajar tentang saham dan juga rutin terus melakukan investasi agar teman-teman bisa membangun passive income ya. Selangkah demi selangkah, teman-teman bisa bebas secara finansial seperti itu. Nah, juga memang kalau kita lihat ya, untuk investasi ini memang kadang ada untung dan boncosnya ya. Kenapa memang banyak orang di Indonesia ini mudah terjebak dengan rayuan investasi. Nah, tentunya kadang kalau rayuan investasinya itu terlalu menggiurkan, nah itu bisa aja mengarah ya, menjurus ke investasi bodong. Nah, tentunya bagi teman-teman khususnya yang mengikuti kelas webinar ini, saya yakin adalah teman-teman Bapak Ibu yang akan menjadi investor yang cerdas. Nah, investor yang cerdas itu pasti harus bisa mengenali investasi yang legal dan investasi yang bodong. Jadi was-was dan hati-hatilah kalau misalnya teman-teman ini diiming-imingi ya investasi yang menjanjikan return yang cukup tinggi dalam waktu yang singkat, tapi tidak menjelaskan ya bagaimana profil dari risiko tersebut. Karena yang namanya investasi tentunya itu berbicara risiko. Jadi bukan berbicara tentang keuntungan tapi berbicara risiko. Gimana seandainya mungkin terjadi seperti apa terjadi ya. Nah, itu seperti apa. Nah, mungkin itu yang harus teman-teman highlight ya tentang investasi. Dan juga dari proses bisnisnya itu tidak jelas dan legalitasnya yang penting ya. Tentunya juga kalau berinvestasi saham tentu itu udah jelas di mana itu diatur dan diawasi, terdaftar dan juga dilihat dipantau oleh otoritas jasa keuangan atau OJK. Jadi udah pakem pasti kalau mau investasi dilihat dicek ya apakah instrumen investasi tersebut itu tercantum ya terdaftar dan juga diawasi oleh OJK. Dan juga biasanya adalah investasi ini skemanya Ponzi seperti itu. Jadi seperti yang beredar banyak ya, di mana mungkin ada sistem downline dan sejenisnya seperti itu. Jadi memang ini masih menjadi problematika ya, dilematis di kalangan masyarakat Indonesia yang masih aja bisa terjebak investasi bodong. Kenapa sih bisa terjebak ya? Nah, ini lantaran alasannya adalah banyak orang yang tergiur oleh return yang besar ya, keuntungan cuan yang besar, ini ingin cepat kaya secara instan, jadi nggak mau berproses. Jadi memang kalau berbicara investasi ini memang bukan menjadi jalan pintas teman-teman untuk kaya secara mendadak ya, karena secara instan. Tapi teman-teman ini adalah membangun passive income dan juga ada risikonya. Jadi tentunya berinvestasi supaya teman-teman nggak terjebak dengan risiko yang cukup tinggi ini juga dilakukan secara rasional gitu, dan juga harus mempelajari bagaimana memilih saham-saham yang tepat. Dan kalau teman-teman bisa memilih saham yang tepat, teman-teman insya Allah bisa mendapatkan ya keuntungan atau cuan dari return saham yang diperoleh. Dan juga yang selanjutnya adalah rendahnya literasi keuangan dan investasi. Nah, oleh karena itu saya berharap Bapak dan Ibu dan teman-teman semua yang mengikuti webinar pada siang hari ini akan mendapatkan literasi keuangan dan investasi yang baik, dan harapannya bisa tahu nih investasi kemana ke depannya, dan salah satunya bisa dengan berinvestasi saham.
Nah, selanjutnya adalah di sini kita bisa lihat nih Bapak Ibu dan teman-teman, ini adalah cash flow quadrant. Nah, di sini yang tadi sempat kita bahas nih ya, ada aktif dan passive income ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang mungkin yang udah punya pendapatan dari aktif income seperti kerja kantoran ataupun berwirausaha ya, atau misalnya berdagang dan yang lainnya. Nah, ini mungkin udah punya ya sumber pendapatan dari aktif income. Nah, yang belum mungkin dari passive income ya. Jadi mungkin dari kalau passive income ini bisa juga membangun sebuah bisnis ataupun tadi ya punya properti disewa-sewakan ataupun memang menjadi investor nih. Nah mungkin memang kalau membangun sebuah bisnis yang besar, big business, ini memang membutuhkan modal yang besar dan nggak semua orang itu bisa mampu untuk membangunnya. Nah dari sini bagi teman-teman memang yang nggak mampu untuk bisa membangun big business ini nggak usah bersedih hati ya, karena teman-teman bisa ibaratnya dengan dana 0 rupiah teman-teman bisa menjadi investor ya. Maka dari itu yuk jadi investor saham Indonesia ya, sesuai dengan tema kelas pasti pada pagi hari ini. Nah ibaratnya tadi ya, dengan berinvestasi saham teman-teman bisa mulai berinvestasi dengan dana 0 rupiah gitu ya. Jadi nggak ada minimal harus sekian juta, ratusan juta untuk berinvestasi, tapi dengan minimal dana 0 rupiah teman-teman bisa mulai berinvestasi saham ya. Jadi mulai dari sekarang nggak ada alasan lagi ya untuk menunda-nunda investasi atau mungkin malas untuk berinvestasi, malas untuk mulai berinvestasi, karena kita udah terjangkau nih, investasi terjangkau untuk seluruh kalangan masyarakat ya, nggak nggak memandang kelas status sosial tertentu untuk berinvestasi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah di sini adalah Warren Buffett ya. Warren Buffett juga tadi digambarkan adalah salah satu investor ya, tokoh investor yang cukup sukses di dunia. Nah, di mana beliau memiliki kekayaan bersih ini hampir 90 miliar US dollar ya. Yang membuatnya ini menjadi keempat orang kaya keempat yang ada di dunia ya. Nah, jadi ibaratnya mungkin ilustrasinya teman-teman ini punya dana dingin ya, dana dingin dari bekerja ataupun kegiatan aktif lainnya ya. Nah di sini ibaratnya teman-teman mungkin punya uang 2 juta nih, mungkin lagi tren saat ini nih orang ini lifestyle ya, gaya hidup sehat dengan bersepeda ya, mungkin CFD di hari Sabtu atau Minggu ini bersepeda, ataupun juga mungkin yang giat ya, dalam arti berangkat pagi pulang kantor itu juga ikut lifestyle ya, gaya hidup saya dengan naik sepeda nih. Tentunya ini nggak ada yang salah gitu ya, tapi mungkin kalau misalnya mungkin kita berpikir lain nih teman-teman, kalau misalnya ibaratnya uang untuk membeli sepeda, ibarat dana dingin yang teman-teman miliki range-nya kisarannya budgetnya 2 juta nih untuk beli sepeda. Nah mungkin kalau beli sepeda ya sebulan 2 bulan kemudian kita pakai, tentunya ada pengurangan nilai atau depresiasi ya. Nah mungkin dalam arti kalau dijual ya dalam beberapa kurun waktu ke depan pasti nilainya akan berkurang, bisa mungkin jadi 1,5 juta ataupun mungkin ya 1 juta mungkin kalau apesnya ya. Nah, mungkin kita berpikir lain kalau misalnya tadi uang 2 jutanya itu untuk berinvestasi saham ya. Nah, ibaratnya tadi uang dingin 2 jutanya itu dilakukan untuk investasi saham, nggak sekaligus, tapi mungkin secara rutin ya, tiap bulan ya, di top up. Nah, mungkin kalau ibaratnya teman-teman rutin melakukannya setiap waktu ya, setiap periode ya, mungkin setiap bulan, ataupun setiap kurun waktu tertentu, yang penting asal ada dana dinginnya ya. Dana dingin dalam arti ini dana yang bukan dana kebutuhan wajib, yang mungkin kalau misalnya ada loss, ini teman-teman nggak kehilangan ya, atau nyariin gitu loh. Nah, jadi di sini gambarkan kalau misalnya teman-teman bisa memilih saham yang tepat, ini dilakukan secara rutin ya sepanjang 5 tahun ya, karena investasi itu yang lebih optimal ini agak sedikit jangka panjang. Nah, return-nya tersebut yang bisa diraih, bisa direpresentasikan ini bisa setara dengan kendaraan ya, mobil all new Camry yang terbaru nih, seperti itu. Jadi ini bukan mustahil nih teman-teman, tapi ini real ya. Jadi asalkan teman-teman bisa memilih saham yang tepat, ini nggak mustahil teman-teman bisa mendapatkan meraih ya, keuntungan atau cuan yang setara dengan mobil all new Camry yang terbaru. Nah,
Jadi ibaratnya tadi Warren Buffett aja udah bisa membuktikan ya, dalam arti beliau bisa menjadi salah satu orang tersukses ya atau investor tersukses di dunia dengan berinvestasi saham. Nah, sekarang teman-teman Bapak Ibu juga bisa nih membuktikan atau mengikuti juga ya jejak dari Warren Buffett untuk bisa membangun passive income, dan harapannya ya ke depan Bapak Ibu juga bisa sukses dan terkaya seperti Warren Buffett dengan berinvestasi saham. Nah, di mana tadi ya dasar untuk investasi saham yang tepat, yang sehat ya bagi teman-teman, mungkin tadi yang sudah sempat juga kita bahas. Nah, biasanya adalah mungkin kalau teman-teman membeli reksadana ya, produk reksadana yang di mana reksadana ini adalah kita menitipkan ya kepada sebuah manajer investasi, tapi kita yang diatur nih, dia dalam arti manajer investasi ini yang mengalokasikan dananya itu berinvestasi kemana aja nih. Nah, sedangkan kira-kira mana nih yang lebih optimal ya? Dimana yang lebih optimal adalah ketika teman-teman dan Bapak Ibu ini melakukan investasinya secara langsung ya, ketimbang dengan mungkin membeli produk reksadana. Segitu, walaupun memang reksadana itu nggak salah teman-teman Bapak Ibu dan beli. Namun kalau dibandingkan teman-teman mungkin membeli sebuah produk reksadana dan dibandingkan dengan teman-teman dan Bapak Ibu membeli atau melakukan investasi secara langsung, tentunya nilai returnnya mungkin potensinya lebih besar ya jika teman-teman dan Bapak Ibu ini melakukan investasi secara langsung ketimbang tadi yang membeli sebuah produk reksadana. Dan tentunya adalah investor dan juga saya yakin teman-teman Bapak Ibu adalah investor yang sudah maupun yang sedang belajar untuk mulai berinvestasi saham. Dan yang terakhir adalah tadi ya, investor, banyak orang ya di masyarakat berpikir bahwa untuk investasi ini ternyata harusnya mungkin ini ya gimana memerlukan modal yang besar seperti itu, mungkin hanya orang-orang yang berdasi kantoran yang punya uang ratusan juta yang bisa berinvestasi saham. Nah, sebenarnya ini nggak benar juga nih teman-teman. Ya tadi yang kita sama-sama diskusikan ya. Jadi teman-teman bisa mulai berinvestasi saham ibarat dengan modal 0 rupiah. Nah, jadi investasi saham sekarang udah terjangkau untuk semua kalangan masyarakat. Jadi nggak ada kata atau alasan untuk teman-teman nggak mau investasi saham gitu. Nah, ya tadi ini konsep inflasi ya, tadi yang sempat kita soundingkan di awal ya, supaya teman-teman bisa lebih kebayang kenapa sih alasan besar kita harus investasi saham seperti itu. Nah, kemudian adalah kalau tadi kita udah tahu nih konsep inflasi seperti apa, nah kalau kita rata-ratakan nih teman-teman Bapak Ibu, inflasi selama 5 tahun itu berapa persen sih rata-ratanya? Nah, kalau kita hitung nih secara 5 tahun, ini inflasi ada di rata-rata 4%. Nah, kalau ada inflasi 4% itu tentunya berapa nih return yang harus kita dapatkan untuk berinvestasi agar nilai uang kita minimal itu nggak tergerus ya oleh angka 4% tersebut ya di inflasi. Nah, di sini data menunjukkan ya dari Sumber Bursa Efek Indonesia, return beberapa instrumen investasi. Nah, kalau kita mencolok melihat nih ya, mencolok banget nih kita lihat return yang paling tinggi adalah dari investasi saham. Ini kenapa sih? Nah, jadi secara matematisnya kita ibaratkan nih teman-teman, kita semua punya saat ini ya, punya uang 100.000 rupiah. Nah, di tahun 2008 ini kita investasikan nih ke tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya, ke 5 jenis instrumen investasi. Nah, kira-kira di sekitar 12 tahun kemudian ya, di Desember 2021, nilainya itu jadi tumbuh berapa ya? Nah, ini asumsinya teman-teman tidak mengambil nilai investasinya, hasil investasinya. Jadi uang 100.000-nya itu ditaruh aja di investasi, di beberapa instrumen investasi ya. Nah, di sini kita lihat instrumen saham memberikan return yang paling tinggi ya, sebesar 374%, atau secara matematisnya dari tadinya uang 100.000 rupiah ini meningkat menjadi 475.000 rupiah. Wow, jadi menarik banget ya. Jadi yang tadinya 100.000 ini cuan jadi 475.000. Nah, kita lihat dari
instrumen yang lain nih teman-teman. Nah, jadi instrumen yang lain ini ada surat utang negara atau obligasi negara, ini masih ada cuan ya, menjadi Rp192.000. Kemudian disusul deposito, ini meningkat menjadi Rp169.000. Kemudian yang selanjutnya adalah emas ya, masih ada cuan, ini Rp116.000. Nah, kalau kita lihat nih apa nih yang paling bawah, kok malah turun ya? Bukannya meningkat harapannya ya, malah turun ya. Jadi kita lihat sama-sama di sini tabungan bukannya nambah atau tetap ya, malahan berkurang ya. Jadi Rp87.000. Nah, jadi alasannya adalah memang kalau kita menabung ya, menabung dalam arti tentunya pasti kalau kita menabung dari sisi bank ya, itu kan pasti ada bunga ya. Namun kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu nabungnya mungkin Rp100.000, mungkin sejuta atau berapa, nilainya kecil ya ibaratnya, mungkin nggak di atas 10 juta, 100 juta ya, mungkin itu nggak bisa mengcover ya, mengcover dalam arti setiap bulan pasti pihak bank akan membebankan monthly fee ya, monthly fee. Nah tentunya kalau kita nabung angkanya itu cukup, angkanya itu nggak terlalu besar ya tabungan kita, nah tentunya itu nggak akan cukup ya mengcover monthly fee yang tiap bulan dibebankan oleh bank, seperti itu ya. Jadi mungkin bunga bank mungkin masih cenderung di bawah ya dengan dari bunga deposito ya, mungkin masih 1-2%. Nah tentunya mungkin kalau nilai uang kita mungkin nggak terlalu gede, nah tentunya masih tekor nih ya, masih tekor dalam arti masih terlalu tinggi, lebih tinggi dari monthly fee yang dibebankan oleh bank. Nah itu menjadi alasan kenapa malah kita nabung nilainya malah lebih menurun ya dibandingkan mungkin kita berinvestasi ke aset-aset yang lainnya. Nah dari hal ini teman-teman bisa menarik kesimpulan ya. Jadi mungkin ibaratnya daripada mungkin uang yang kita miliki itu dibuat untuk hedon ataupun konsumtif ya, hal-hal konsumtif. Nah mungkin teman-teman mulai sekarang bisa lebih aware nih ya, mulai sadar untuk bisa lebih memprioritaskan kewajiban dulu, kewajiban bulanan, dan juga lebih bisa menakar ya, yang harusnya mungkin nggak terlalu wajib-wajib banget itu nggak usah terlalu dibelanjakan, dan juga nanti ketika sudah bisa lebih mengatur keuangan ya, nanti bisa kira-kira nanti ada sisihan uang berapa nih ya, nanti dimana ketika nanti sudah punya sisihan uang ya atau dana dingin, nah teman-teman bisa mulai dialokasikan untuk investasi. Jangan uangnya itu jangan hanya nangkring di tabungan aja ya, tapi juga harus kerja nih uangnya nih, harus kerja untuk bisa menghasilkan cuan dari berinvestasi saham. Nah, mungkin selanjutnya adalah keuntungan investasi ya. Nah, di sini ibaratnya keuntungan investasi yang bisa teman-teman peroleh ini bisa berasal dari capital gain ya, selisih harga beli dan jual. Ya, jadi ibaratnya nih Bapak Ibu ini membeli sebuah saham ABCD ya, dengan ketika teman-teman beli ini di harga misalnya 500 perak ya, 500 perak per lembar sahamnya. Nah, tentunya kalau beli saham itu satuannya lot ya. Jadi satu lot itu ada 100 ya, ada 100 lembar saham. Nah, tinggal dikaliinnya tuh ya. Jadi harga per lembarnya itu ada Rp500. Nah, jadi dikalikan 100 itu teman-teman saat untuk membeli satu lot saham ABCD ini hanya butuh dana ya, ini Rp50.000. Nah, tentunya mungkin karena teman-teman tadi udah memilih sahamnya berdasarkan analisa fundamental, teknikal, dan secara menyeluruh ya, secara aspek sahamnya. Nah, tentunya ketika dalam seiring berjalannya waktu mungkin mengalami kenaikan ya harga sahamnya ya, karena dari pertumbuhan bisnisnya itu bertumbuh secara konsisten. Nah, terus menghasilkan pundi-pundi profit ya bagi perseroan. Nah, tentunya juga ini akan nilai nih Bapak Ibu dan teman-teman ke harga sahamnya, pergerakan harga sahamnya. Nah, ibarat kata mungkin setelah sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan ya, itu dari result keuangannya itu positif ya, tumbuh ya. Dan juga hal itu mungkin meningkatkan harga sahamnya, mungkin meningkat menjadi Rp600 ya, Rp600.
Nah, tinggal dikurangi aja nih selisihnya 500 dikurangi 600 dikurangi 500 ya. Jadi ada 100 rupiah. Nah, itu adalah capital gain ya. Nah, tentunya capital gain yang Bapak Ibu teman-teman dapatkan itu bergantung ya seberapa besarnya, tergantung dari porsi investasi teman-teman yang dialokasikan. Jadi semakin besar porsi investasinya tentunya akan mendapatkan pundi-pundi capital gain yang lebih besar juga. Nah, selain itu juga beberapa perseroan yang mencetak ya pertumbuhan yang menggembirakan, tentunya ini akan membagikan dividennya ya kepada pemegang saham. Jadi nggak cuma dapat capital gain juga, ini juga dapat pembagian keuntungan, sebagian keuntungan dari perseroan ya kepada pemegang saham publik dalam bentuk dividen. Nah, kembali lagi jumlah sebesar apa dividennya itu kembali lagi dari porsi yang Bapak Ibu ini alokasikan dalam berinvestasi saham. Nah, selanjutnya adalah teman-teman dan Bapak Ibu juga bisa memiliki modal atau memiliki bisnis dari suatu perseroan ya. Jadi ibaratnya teman-teman bisa memiliki dana, memiliki bisnis dari perseroan ini misalnya katakanlah teman-teman membeli suatu saham BBRI ya. Nah, jadi teman-teman ini walaupun beli satu lot, teman-teman bisa memiliki saham dari saham Bank BBRI ataupun contohnya Bank BCA nih, seperti itu. Walaupun mungkin belinya satu lot aja, tapi teman-teman bisa menikmati menjadi pemegang sahamnya. Jadi nggak cuma nabung ataupun menikmati bisnisnya aja nih, tapi teman-teman bisa bisa juga ikut memiliki ya. Walaupun memang dari segi persentase porsi mungkin 0,00 sekian ya, tapi dalam secara kepemilikan bisnis secara publik, teman-teman berhak atau dikatakan sebagai pemilik bisnis dari sebuah perseroan. Selain itu juga likuiditasnya tinggi, teman-teman bisa kapanpun secara real time, asalkan ada pembeli dan penjualnya, teman-teman bisa menjualnya ya, atau membeli sebuah saham ya. Jadi mungkin kalau ada kebutuhan mendesak ya, kebutuhan dadakan ya, teman-teman bisa mempergunakan dengan cara untuk menjual sahamnya sebagian ataupun seluruhnya yang dimiliki. Selain itu juga pajak yang rendah dan juga yang bersifat final, dan yang terakhir juga diawasi dan diatur oleh otoritas jasa keuangan selaku regulator. Nah, di sini adalah mungkin tadi konsep saham itu hampir sama ya tadi terkait capital gain dan selisih. Nah, mungkin di sini kita akan lanjut untuk bagaimana study case ya, study case. Nah, mungkin setelah ini kita akan beralih ke sesi Q&A ya untuk teman-teman karena waktunya hampir habis. Nah, untuk pembahasan, di sini study case di mana Pak Anto ini berumur 31 tahun dan di mana beliau ini mempunyai penghasilan ya 15 juta per bulan. Nah, di mana Pak Anto ini mulai berinvestasi dengan mengalokasikan 13,3% tiap bulannya ya. Dan kira-kira berapa di 4 tahun kemudian berapa nih nilai investasinya? Nah, jadi tadi 1 bulan di 1 juta di tabungan dan 1 juta di saham. Nah, di sini kita melihat bahwa return di saham ini yang lebih tinggi, yang memberikan lebih tinggi sebesar hampir 30% dibandingkan tabungan ya. Nah, di mana hal ini secara sederhana membuktikan bahwa investasi saham ini memberikan pertumbuhan ya lebih atau cuan yang lebih tinggi dibandingkan kalau kita hanya menabung aja nih teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya. Mungkin untuk berikutnya bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, ini bisa menuliskannya di kolom Q&A ya. Mungkin kita juga mulai menjawab dulu ya pertanyaan yang masuk. Oke. Oke, nah ini ada yang bertanya dari Bapak Kelvin Sutio ya. Halo Kak, halo Pak Kelvin Sutio. Menurut Kakak, di situasi bear market seperti ini ya, strategi apa sih yang harus diambil untuk investor pemula? Ya, jadi memang kalau kita melihat market kondisi saat ini memang concern-nya adalah di mana melihat ya dari gejolak market yang saat ini ya, juga kita melihat dari secara global khususnya ya, di mana juga kita melihat secara konflik antara Rusia dan Ukraina ini yang terus
memanas, dan tentunya karena kedua belah pihak juga merupakan salah satu supplier ya dalam arti komoditas energi. Nah, tentunya ketika mereka ada gonjang-ganjing yang ketidakstabilan ya, tentunya ini akan mengganggu rantai pasokan dari energi tersebut. Dan juga kalau kita melihat dari potensi resesi dari Amerika Serikat ya, di mana juga karena adanya inflasi yang terus meningkat, ini membuat Bank Sentral Amerika Serikat ini menaikkan suku bunga ya, dan tentunya juga kalau ibaratnya secara agresif ini The Fed menaikkan suku bunga, tentunya ketika adanya kenaikan suku bunga ini akan disertai dengan resesi ya, karena fungsi dari menaikkan suku bunga adalah supaya inflasinya itu lebih jinak ya, lebih turun. Nah, tentunya ketika inflasinya menurun, tentunya itu akan disertai dengan resesi seperti itu ya teman-teman. Nah, tentunya apa nih yang harus diambil ya, harus strategi apa yang harus dicermati untuk investor pemula. Jadi so far teman-teman adalah mungkin untuk mulai berinvestasi ya di kondisi market BRI saat ini, Bapak Ibu dan teman-teman jangan terlalu agresif terlebih dahulu ya, dalam arti jangan misalnya melakukan investasi ke saham-saham yang agresif ataupun yang cyclical gitu, yang sensitif terhadap kenaikan suku bunga maupun juga kurs rupiah. Jadi walaupun memang kalau kondisi yang tidak menentu saat ini, tentunya nggak mungkin kan, contohnya ya, ini contohnya yang bukan sebuah rekomendasi, tapi contohnya aja, tentunya nggak mungkin ketika resesi atau ada gejolak yang tidak menentu, misalnya Bank BCA itu tiba-tiba bangkrut, nggak mungkin kan. Jadi so far teman-teman bisa lebih cenderung defensif dulu ya, seperti itu. Jadi ibaratnya ketika mungkin ada resesi ataupun ada perlambatan pertumbuhan ekonomi, tapi tetap aja nih orang itu butuh makan, butuh minum, terus butuh misalnya transportasi dan yang lain-lainnya, butuh kesehatan ya, butuh misalnya beli masak seperti itu. Jadi tentunya teman-teman bisa mencermati saham-saham yang cenderung defensif dan tetap mencermati fundamentalnya secara menyeluruh ya, seperti itu. Nah, mungkin untuk strategi lebih lengkapnya ya, misalnya saham-sahamnya seperti apa, penjelasan fundamentalnya seperti apa ya yang menarik, pilihan sahamnya seperti apa ya yang lebih lengkap dan lebih komplit, tentunya teman-teman nggak usah khawatir, nanti ketika sudah menjadi nasabah itu teman-teman akan dipandu ya oleh tim riset kami ya, tim riset kami yang tentunya akan selalu meng-up-to-date ya kepada khusus nasabah ya, strategi-strategi apa yang bisa dilakukan ya untuk nasabah yang supaya nggak bingung nih, nggak galau ya seperti itu. Jadi walaupun market sedang lagi nggak menentu saat ini, masih bisa ada peluang ya, masih ada peluang terus untuk bisa berinvestasi saham. Nah, mungkin secara kesimpulannya tadi ya untuk Bapak Calvin Sutio, untuk menyikapi situasi bear market saat ini, hindari saham-saham yang sensitif terhadap pergerakan, maksudnya kenaikan ya, sensitif terhadap kenaikan suku bunga dan juga dari pelemahan ataupun yang sensitif terhadap nilai kurs ya. Bisa perhatikan ke saham-saham yang sensitif terhadap mobilitas ekonomi. Jadi ibaratnya kan ini COVID, walaupun kita lihat beritanya itu mulai naik nilai angka COVID ya, kasus COVID cases, tapi mungkin menurut kami peningkatan kasus ini karena kasusnya udah melandai dan PPKM ini terus dilonggarkan oleh pemerintah ya, dan orang-orang ini udah mulai lebih relaksasi untuk bepergian kemana-mana, mall udah mulai rame, dan mungkin karena ini dan juga Pak Jokowi ini udah ada ini ya dalam arti memberikan leluasa ya, orang di luar ruangan ini bisa lepas masker ya, dan juga mungkin hal ini lebih cenderung karena mungkin agak orang lebih abai ya, dalam arti mungkin kurang menjaga prokesnya karena kasus COVID saat ini yang mulai meningkat. Namun secara sederhana mungkin dari
mobilitas yang mulai membaik saat ini itu bisa diperhatikan untuk teman-teman mencermati yang saham-saham yang lebih cenderung sensitif terhadap reopening ekonomi atau mobilitas ekonomi seperti itu. Dan juga saham-saham yang lebih cenderung defensif. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk pertanyaan ya dan jawaban dari Bapak Calvin Sutio. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang ada pertanyaan, masih ada pertanyaan, ini kami sangat terbuka ya untuk Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A seperti itu. Dan juga mungkin Bapak Ibu yang mungkin supaya nggak ketinggalan update, nah ini bisa terus pantau sosial media dari CGS Sekuritas Indonesia ya. Nah, di mana ada Instagram yang setiap pagi kita selalu live BTS ya sebelum market open di jam 8 pagi hingga 8.30 ya. 30 menit aja, tapi semoga ini bisa membantu ya mengguidance apa yang menarik dan bisa di-highlight sebelum market buka. Nah, juga teman-teman bisa ikuti terus ya BTS kami ini setiap pagi hari di jam 8 pagi di Instagram ya @cgscmbid ataupun juga channel-channel sosial media kami lainnya ya, ada di YouTube, ada di Telegram juga, terus kemudian ada TikTok ya yang lebih casual, lebih santai dan menarik ya. Kemudian juga ada di Facebook, Twitter dan podcast, pokoknya lengkap banget ya. Jadi teman-teman nggak ada alasan untuk nggak tahu untuk berinvestasi karena dari CGS Sekuritas Indonesia ini udah cukup banget nih teman-teman menjadi panduan bagi teman-teman untuk mulai berinvestasi ya. Nah, juga misalnya Bapak Ibu yang lainnya kalau ada pertanyaan, ini kita encourage banget ya untuk welcome kalau ada pertanyaan. Nah, sembari kita menunggu teman-teman Bapak Ibu yang lainnya, kita mungkin juga lanjut discuss lagi ya untuk membahas nih. Nah kita ada study case lanjutan nih Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, di sini juga adalah salah satu contoh saham blue chip ya yang pertumbuhannya itu menggembirakan ya, mengesankan ya dalam jangka waktu 20 tahun nih. Hampir lebih dari 20 tahun nih. Nah, salah satunya adalah saham Bank BCA ya tadi ya. Jadi walaupun memang mungkin kondisi market yang tidak menentu, tapi nggak mungkin kan, mungkin BCA besok ini bangkrut gitu ya. Jadi kita lihat juga orang itu dari dulu punya kepercayaan yang baik, yang kuat ya kepada produk-produk finansial dari Bank BCA ya. Dan juga orang-orang kemanapun ya lalu lintas transaksi ekonomi, finansial itu percaya dengan menggunakan dengan produk layanan dari Bank BCA. Dan juga memang kalau kita lihat kalau mungkin secara relatif memang mungkin dari pelayanan Bank BCA mungkin yang paling oke nih ya gitu ya. Mungkin kalau kita lihat ada ulasannya satpam di Bank BCA itu lebih paling ramah gitu ya kepada nasabah gitu ya, dan juga itu yang menjadi menarik nih ya, menarik pelanggan bahwa lebih trust kepada Bank BCA. Nah itu juga bisa menjadi nilai lebih ya secara mungkin non fundamental seperti itu. Nah, kita kembali lagi nih teman-teman ke saham Bank BCA ya. Jadi dari study case ini kita melihat nih di awal IPO atau penawaran umum sahamnya Bank BCA ini menawarkan sahamnya ini sebesar 662,4 juta lembar saham dengan harga penawaran ini 1.400. Di kapitalisasi pasar awal ini 900 miliar rupiah. Dan seiring dengan pertumbuhan bisnisnya ya, banyak orang ini melakukan dan menggunakan jasa finansialnya, transaksi keuangannya melalui Bank BCA, sehingga Bank BCA ini berhasil tumbuh ini hampir 24 kali ya dalam 20 tahun terakhir ya. Nah, di mana harga sahamnya ya per 4 Juli hari ini di kisaran 7.000 ya. Tadi hari ini sempat koreksi, kemarin waktu di bulan Juni ini masih di 7.600. Nah, sekarang ini udah masih di 7.000-an ya. Dan di mana BCA ini masih cenderung relatif masih tangguh ya, dalam arti pergerakan sahamnya di tengah market yang cenderung melemah ya, atau bear market. Nah, atau setara kalau sebelum stock split ya, ini masih di kisaran harganya 35.000
per lembar saham. Jadi dilakukan stock split supaya pembelian sahamnya ya ini bisa lebih terjangkau untuk investor retail. Dan kapitalisasi pasarnya ini sekarang ini di 872 triliun rupiah ya. Jadi walaupun kemarin kayaknya sempat nyentuh mau mendekati 1.000 triliun ya. Ini juga yang menempatkan BCA menjadi salah satu saham yang punya kapitalisasi pasar terbesar ya. Salah satu perseroan yang punya kapitalisasi pasar terbesar di ISG. Nah, jadi dari hal ini ya teman-teman ibaratnya kalau nih di tahun 2000 ini punya saham BCA ya ini per lembarnya itu masih murah banget ya 1.400. Nah, ibaratnya mungkin dulu koleksi itu mungkin 10 atau berapa lot ya. Mungkin kalau nggak didiemin aja dan dilihat nih sekarang harganya berapa di BCA ya. Nah, tentunya teman-teman mungkin bisa nih nilainya uangnya lebih tinggi ya. Nah, mungkin tadi di 1.400 jadi 7.000. Ini mungkin bisa meningkat ya 7 kali lipat ya harganya ya. Tentunya juga ini kalau misalnya teman-teman dari dulu punya saham BCA, koleksi saham BCA, tentunya mungkin kalau punya dalam jumlah yang cukup besar, tentunya sekarang udah menjadi kaya raya ya. Nah, itu yang mungkin nggak kita sadari ya, wah, mungkin kalau lihat Bank BCA saat ini mungkin kita nyesel ya. Wah, kenapa dari dulu kita nggak punya saham BCA gitu ya? Mungkin dari dulu kita borong saham BCA gitu ya. Jadi sekarang kita udah pensiun ini nih bisa liburan di pantai, kemudian kita jalan-jalan di luar negeri gitu ya, tanpa beban gitu ya, tanpa kita harus kerja tiap hari gitu ya ke kantor dan yang lainnya ya. Tentunya itulah yang mengapa kita harus melakukan investasi saham secara jangka panjang ya agar kita bisa menikmati keuntungan yang optimal ya seperti itu. Nah, itu contoh yang bisa kita gambarkan ya dari segi study case ya pertumbuhan salah satu contoh pertumbuhan saham blue chip secara jangka panjang. Nah, gitu. Mungkin kita nunggu lagi nih barangkali ada teman-teman dan Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan ya. Ini monggo silakan tuliskan di kolom Q&A yang live secara Zoom ya. Maupun juga dari Facebook boleh ada kalau ada pertanyaan di kolom chat dituliskan ya pertanyaannya. Oke. Nah, mungkin kalau belum ada, nah mungkin karena keterbatasan waktu, nah mungkin kita bisa untuk tutup untuk sesi kali ini ya, untuk sesi 1. Tapi teman-teman jangan beralih dulu ya, karena masih ada sesi 2 di mana dari materi digital bisnis ya tentang online platform trading bersama Wisnu. Nah, mungkin akhir kata kalau belum ada pertanyaan, saya akan tutup untuk sesi kelas pasti yang pertama ya pada kali ini, di mana teman-teman akan menjadi investor saham di Indonesia ya. Nah, jadi mungkin saya akan tutup ya dengan mungkin motivasi ya. Nah, jadi memang kalau kita lihat antara di mana kalau mungkin sejak kecil kita ada istilah dan pepatah ya, motivasi bahwa menabung itu adalah pangkal kaya. Namun kalau kita lihat relevansinya saat ini, kalau kita hanya menabung itu nggak cukup nih teman-teman dan Bapak Ibu. Kenapa? Karena adanya inflasi. Nah, jadi mulai dari sekarang teman-teman harus mulai giat investasi. Nah, karena apa? Karena walaupun investasi itu ada risikonya ya, tapi namanya di mana orang yang paling berisiko di dunia adalah sebenarnya orang yang tidak melakukan investasi sama sekali. Jadi walaupun ada risikonya ya, tapi teman-teman dengan nanti membuka rekening saham secara online di CJCMB dan menjadi nasabah dan ikut belajar bareng bersama tim retail riset analis ya, teman-teman nggak akan ketinggalan dan bisa belajar investasi saham dan ibaratnya bisa meminimalisasi risikonya. Dan dimana kalau orang yang nggak berinvestasi sama sekali adalah sebenarnya orang yang sebenarnya itu sangat beresiko nih. Karena apa? Karena udah jelas nih pendapatan yang dia terima ya, uang yang dimiliki, kekayaan yang dimiliki itu udah jelas-jelas tergerus ya oleh inflasi. Jadi maka dari itu yuk jadi investor saham di Indonesia untuk bisa mewujudkan kebebasan finansial masing-masing, teman-teman masing-masing, Bapak Ibu masing-masing sejak dini
dan ibaratnya secara jangka panjang bisa teman-teman Bapak Ibu wujudkan. Nah, mungkin sekian dari saya. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan tentunya tadi ya, teman-teman bisa memanfaatkan promo jadi Sobat Genfest ya. Kalau misalnya udah menjadi nasabah, Bapak Ibu teman-teman bisa mereferensikan di CGSCMB untuk bisa teman-teman atau kerabat yang terdekat ini membuka rekening saham secara online di CGSCMB, maupun yang sudah menjadi nasabah ataupun yang belum ya, maksudnya yang belum menjadi nasabah ini juga bisa berkesempatan mendapatkan reward ya Rp250.000, dan tadi yang sudah menjadi nasabah bisa mendapatkan reward Rp750.000 di periode jadi Sobat Genfest di 2022 ya. Periodenya ini berlangsung hingga 15 Agustus 2022. Jadi jangan terlewatkan, segera buka rekening saham secara online di CGS yang di Sekuritas Indonesia. Dan mungkin selanjutnya akan dilanjutkan ya dengan sesi 2 oleh Wisnu, dan yang terakhir juga apa yang tadi saya sampaikan ya, itu berdasarkan data dan juga analisa ya, jadi juga ada pembahasan sama apa yang saya utarakan, itu juga sebagai contoh dan ilustrasi, namun tetap ya itu bukan sebagai rekomendasi, karena apa yang nantinya teman-teman lakukan ya ketika berinvestasi adalah hasil dari analisis dan keputusan teman-teman sendiri ya dalam berinvestasi. Jadi tetap disclaimer on. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan terus semangat berinvestasi bersama CGSCMB Sekuritas Indonesia. Nah, mungkin saya lanjutkan untuk sesi dari Wisnu ya, untuk digital business ya, untuk online trading platform. Oke, thank you Mas Haji atas pemaparannya di sesi 1. Tadi sudah terjawab ya oleh Mas Haji pertanyaan dari Bapak Calvin Sutio. Terima kasih Bapak Calvin atas pertanyaannya. Oke, kita langsung aja Bapak Ibu untuk masuk ke sesi 2 terkait online trading ya, atau yang biasa Bapak Ibu mungkin dengar adalah CGSCMB iTrade. Dan kebetulan ketika Bapak Ibu sudah menjadi nasabah kami, nantinya akan langsung merasakan, Bapak Ibu akan merasakan aplikasi terbaru dari kami seperti itu. Jadi Bapak Ibu stay tune terus. Jika Bapak Ibu nanti ada yang kurang paham dan ada yang ingin tanyakan, Bapak Ibu bisa langsung tanyakan di kolom Q&A. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, izin share screen Bapak Ibu. Saya akan menerangkan terkait online trading platform ya. Jadi saya akan menjelaskan dari platform online trading CGSCMB Sekuritas Indonesia. Perkenalkan, nama saya Wisnu Adi Kumara, saya dari tim Digital Business atau Digital Channel ya Bapak Ibu yang akan menerangkan terkait edukasi terkait online trading seperti itu. Mungkin kita kali ini akan membahas terkait mobile platform ya, dan mungkin nanti ketika waktunya memungkinkan dan waktunya cukup, mungkin saya akan membahas terkait menu website ya. Jadi Bapak Ibu kira-kira bisa ada gambaran untuk kira-kira bagaimana menggunakan aplikasi mobile termasuk aplikasi website. Jadi emang beberapa nasabah ada yang lebih nyaman menggunakan mobile karena bisa di mana aja, tidak perlu repot-repot untuk bertransaksi. Tetapi ada juga nasabah yang senang melalui website maupun desktop karena mereka biasanya menganalisa secara teknikal ya, jadi lebih jelas seperti itu. Jadi mungkin saya akan memberikan view atau gambaran kira-kira menggunakan aplikasi kami seperti itu. Oke, Bapak Ibu, jadi ketika Bapak Ibu sudah jadi nasabah kami, terutama nasabah baru, nanti akan mendapatkan aplikasi terbaru jika Bapak Ibu registrasi membeli online full ya, seperti itu. Dan nanti saya akan menjelaskan dari poin-poin dari presentasi ini. Yang pertama ada New Trading Platform with CGSCMB iTrade. Jadi saya nanti akan menjelaskan terkait New Trading Platform. Yang kedua ada Login Screen ya, nanti saya akan tampilkan kira-kira tampilannya seperti apa ketika Bapak Ibu login. Lalu Bapak Ibu nanti saya akan memberitahukan juga temanya. Nah, ini adalah fitur baru dari kami Bapak Ibu. Dan bagaimana untuk trade-nya. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana beli, jual, amen, dan withdraw. Dan nanti saya akan menjelaskan untuk portofolio. Jadi di situ ada definisi keuangan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu juga nanti saya akan memberitahukan secara detail. Lalu ada charting Bapak Ibu dan ada menu favorit yang terakhir. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, jadi ini yang pertama terlihat ya, mungkin ini sekalian review aja tampilannya di aplikasi lama dan di aplikasi baru. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri di sini, Bapak Ibu, jadi ini adalah aplikasi lama kita dan di sini adalah aplikasi terbaru kita. Dan tentunya Bapak Ibu bisa melihat di Play Store maupun App Store
yang Bapak Ibu pengguna Android dan Apple ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat aplikasi kita. Untuk yang lama tuh yang ini Bapak Ibu aplikasinya dan yang baru yang ini Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu bisa mendownload ini di Play Store maupun App Store seperti itu. Dan ketika Bapak Ibu sudah menjadi nasabah kami, biasanya kita akan kirimkan untuk link download ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot lagi ke Play Store maupun App Store. Kita akan kirimkan link tersebut melalui email Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung klik link tersebut dan Bapak Ibu bisa langsung diarahkan ke menu untuk mendownload seperti itu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Jadi ini adalah tampilan pertama. Nah, ketika Bapak Ibu melakukan registrasi melalui website kami, tentunya Bapak Ibu juga nanti setelah selesai registrasi, Bapak Ibu langsung login menggunakan user ID dan password seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu sudah selesai, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan email notifikasi terkait pengaktifan akun Bapak Ibu, yaitu yang berisikan terkait RDN. Nanti Bapak Ibu gunanya RDN itu untuk mentransfer dana Bapak Ibu di tabungan ke rekening RDN untuk Bapak Ibu bisa melakukan transaksi. Dan itu ada nomor SRE dan SID, dan SID itu ketika Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu saat ini sudah membuka di sekuritas lain, SID tetap sama. Ibaratnya kalau misalnya di saat ini adalah kayak NIK KTP seperti itu Bapak Ibu. Dan tentunya Bapak Ibu setelah mendapatkan aktivasi dari email dan Bapak Ibu nggak jauh lama nanti Bapak Ibu akan dikirimkan user ID, password, dan PIN seperti itu untuk Bapak Ibu melakukan login. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan user ID, Bapak Ibu tinggal memasukkan aja user ID Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu memasukkan password-nya seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu bisa me-remember me, jadi Bapak Ibu nggak perlu repot-repot lagi untuk mengetik username-nya, kecuali password ya. Kalau password emang Bapak Ibu harus diisikan kembali, lalu Bapak Ibu tinggal klik login seperti itu. Dan tampilannya apa? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah tampilan ketika Bapak Ibu pertama kali melakukan login. Seperti itu. Tetapi ketika Bapak Ibu baru registrasi, nanti tampilan awalnya yang ditampilkan adalah change password maupun PIN. Jadi kita kan akan kirimkan Bapak Ibu password dan PIN ya. Jadi ketika Bapak Ibu ingin menyesuaikan password dan PIN Bapak Ibu nanti bisa langsung merubahnya dengan change password. Itu tampilan pertama kali sebelum tampilan yang saat ini ya. Ketika selanjutnya sudah change password dan PIN, tentunya ini adalah tampilan awal ketika Bapak Ibu melakukan login di aplikasi kami. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat dari dua gambar ini adalah bisa merubah tema ya Bapak Ibu, dari tema terang maupun tema gelap, begitupun sebaliknya. Karena di era zaman saat ini, mungkin smartphone Bapak Ibu juga bisa melakukan seperti itu ya Bapak Ibu ya, bisa melakukan Bapak Ibu ketika ingin menggunakan tema gelap maupun tema terang. Jadi kita menyesuaikan kebutuhan Bapak Ibu agar Bapak Ibu bisa nyaman untuk transaksi menggunakan CG CMB @New. Oke, sebentar. Mungkin di sini Bapak Ibu yang ketika ingin transaksi, Bapak Ibu bisa langsung ke menu trade ini ya. Jadi atau di sini ya. Jadi Bapak Ibu bisa klik di sini untuk menu trade. Lalu muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung men-search saham tersebut dengan klik di sini. Contohnya di sini ada saham Sido ya. Bapak Ibu bisa ngeklik saham contohnya BNGA atau yang lain. Tentunya Bapak Ibu bisa klik di sini. Lalu Bapak Ibu bisa melihat harga keseluruhan dari bid maupun offer dengan klik di sini Bapak Ibu. Nanti itu ada tertampil dari harga bid maupun offer. Dan tentunya Bapak Ibu bisa memasukkan jumlah lot. Nah, satu lot itu adalah 100 lembar Bapak Ibu, 100 lembar saham. Dan di sini Bapak Ibu bisa langsung antri ya harganya. Bapak Ibu bisa biar bisa cepat match, Bapak Ibu bisa di harga offer dan nanti bisa kemungkinan langsung match seperti itu Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa langsung buy. Dan nanti akan muncul konfirmasi order Bapak Ibu, di sini ada detailnya ya, dari harga Bapak Ibu beli berapa, jumlah lotnya berapa, seperti itu. Dan di sini ada order value-nya sebesar 101.500 perak dan Bapak Ibu bisa memasukkan PIN. Dan ini PIN kita juga kirimkan bersamaan ya dengan user ID dan password, jadi Bapak Ibu bisa merubahnya dan Bapak Ibu bisa langsung confirm order. Oke, setelah confirm order, Bapak Ibu untuk melihat hasil transaksi Bapak Ibu bisa klik di kotak ini, yang garis 3 ini, nanti Bapak Ibu diarahkan ke recent order, seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk melakukan penjualan kurang lebih sama Bapak Ibu. Nah,
Kalau penjualan yang pasti Bapak Ibu mempunyai saham tersebut di portofolio, seperti itu. Dan tentu aja Bapak Ibu bisa langsung menjualnya, misalnya contoh saham SIDO ya, ini bukan rekomendasi. Lalu Bapak Ibu bisa memasukkan jumlah lotnya dan price-nya seperti itu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa klik di sini, sell. Dan Bapak Ibu bisa langsung muncul confirm order, di sini ada order value-nya. Dan Bapak Ibu bisa confirm order. Dan Bapak Ibu bisa ke recent order dengan klik di sini atau biasa kita kenal order list dan di sini langsung muncul recent ordernya dan sebenarnya kita juga ada notifikasi secara pop up ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika sebelum Bapak Ibu masuk ke sini itu ada notifikasi pop up di sini untuk statusnya Bapak Ibu mungkin bisa jadi masih open atau reject status transaksi Bapak Ibu atau match seperti itu Bapak Ibu. Lalu tentunya Bapak Ibu bisa langsung juga, transaksi dengan menu code ya, seperti itu ya, menu code. Jadi Bapak Ibu bisa langsung klik di sini, dan di menu ini ada 2 perbedaan Bapak Ibu, contohnya di poin 1 dan poin 2 ya, di situ ada perbedaan. Kalau BNGA itu ada muncul buy doang, tetapi kalau misalnya MPPA itu di poin nomor 2 itu ada opsi untuk buy dan sell seperti itu. Perbedaannya apa? Kalau misalnya BNGA yang berarti Bapak Ibu tidak memiliki saham tersebut di portofolio. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu di poin 2 mempunyai saham di situ, misalnya contoh PPA, Bapak Ibu memiliki 2 opsi yang berarti Bapak Ibu punya portofolio saham tersebut di portofolio Bapak Ibu dan tentunya Bapak Ibu bisa melakukan pembelian lagi saham tersebut atau Bapak Ibu bisa jual seluruh aset Bapak Ibu di portofolio. Selanjutnya Bapak Ibu bisa melakukan amend order dan withdraw order ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu tadi ke recent order, klik salah satu saham tersebut tetapi harus masih statusnya masih open ya. Kalau misalnya sudah match Bapak Ibu tidak bisa melakukan amend maupun withdraw. Mungkin saya akan menjelaskan definisinya. Jadi kalau amend itu Bapak Ibu untuk melakukan perubahan harga ketika Bapak Ibu bisa menaikkan harga atau menurunkan harga tersebut. Contohnya, misalnya tadi kita gambar yang sebelumnya saham SIDO itu di harga 1015 ya, dan kita bisa merubah atau amen transaksi tersebut menjadi harganya di 995. Dan itu Bapak Ibu bisa mengantri ya, jadi Bapak Ibu seakan-akan bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah. Dan tentunya Bapak Ibu bisa langsung aja bisa meng-cancel transaksi Bapak Ibu ketika kira-kira saham ini Bapak Ibu nggak jadi beli dan statusnya masih open, belum match, tentunya Bapak Ibu bisa meng-cancel transaksi tersebut. Dan ketika Bapak Ibu ingin meng-cancel tentunya sudah match, tentunya Bapak Ibu bisa langsung menjual saham tersebut di menu portofolio dan nanti diarahkan untuk sell seperti tadi Bapak Ibu. Oke, di sini adalah fitur keuangan Bapak Ibu ya di akun Bapak Ibu yaitu portofolio dan mungkin saya akan menjelaskan definisinya dari poin 1 hingga poin 6. Oke, yang pertama adalah portfolio value Bapak Ibu yaitu total aset yang Bapak Ibu miliki saat ini. Kalau kita lihat di sini ada saham Goto dan MPPA Bapak Ibu. Kalau saham Goto jumlah value-nya itu adalah 3.660.000 dan MPPA sebesar 289.600 dan portfolio value adalah keseluruhan aset value Bapak Ibu di portofolio yaitu sebesar 3.949.600. Lalu di poin nomor 2 itu ada unrealized profit Bapak Ibu yaitu total keuntungan atau kerugian secara keseluruhan aset. Jadi misalnya di saham Goto itu sedang rugi sebesar 134.000 dan MPPA rugi sebesar 54.400. Maka unrealized profit-nya atau keseluruhannya, total keseluruhan kerugiannya sebesar 188.400. Beserta di situ di kanannya itu ada dalam bentuk persenan ya. Jadi kerugian di portofolio Bapak Ibu sekitar 4,55%. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu di poin nomor 3 itu ada simbol Bapak Ibu, yaitu kode emiten atau saham yang Bapak Ibu miliki di portofolio. Nah, terlihat jelas ya di sini ada saham Goto maupun MPPA. Lalu di poin nomor 4 itu ada price Bapak Ibu, yaitu harga saham di market yang berarti itu akan update secara real time. Maksudnya yang ini ya Bapak Ibu ya. Contohnya saat gambar ini diambil, saham GoTo itu berada di 366 perak dan MPPA di 362 perak. Jadi itu akan terupdate naik atau turunnya secara real time Bapak Ibu di portofolio Bapak Ibu. Lalu di poin nomor 5 itu ada gain atau loss Bapak Ibu, yaitu total keuntungan atau kerugian dari setiap aset saham Bapak Ibu. Jadi di sini keuntungannya atau kerugiannya berapa itu secara terpisah ya. Di GoTo itu kerugian 134.000, MPPA kerugiannya 54.400. Oke, ya selanjutnya yang terakhir itu ada net balance Bapak Ibu, yaitu total lot saham yang Bapak Ibu miliki. Contohnya saham GoTo ini ada 100 lot saham yang berarti ada 10.000
lembar saham ya Bapak Ibu, dan di sini ada MPPA yaitu ada 8 lot yang berarti ada 800 lembar saham, seperti itu Bapak Ibu. Lalu di sini juga ada account summary Bapak Ibu, mungkin saya akan menjelaskan definisinya dari poin 1 hingga poin 11. Mungkin saya akan menjelaskan di poin 1 dulu ya Bapak Ibu ya. Yaitu buying power, batas atas nilai transaksi beli Bapak Ibu. Jadi buying power itu ibaratnya dana yang disediakan darurat yang disediakan oleh sekuritas ketika Bapak Ibu tidak memiliki dana yang Bapak Ibu inginkan untuk membeli saham tersebut. Contohnya, ketika Bapak Ibu mendeposit sebesar 1 juta, maka buying power Bapak Ibu 5 kali dana cash yaitu sebesar 5 juta. Dan contohnya Bapak Ibu mau beli saham ABCD itu di sebesar 3 juta. Maka Bapak Ibu bisa menggunakan buying power untuk membelinya ya seperti itu. Dan nanti Bapak Ibu ketika menggunakan buying power, ketika beli saham itu dan Bapak Ibu tidak jual, maka Bapak Ibu wajib membayar kewajiban itu di T+2 seperti itu, agar Bapak Ibu tidak dikenakan bunga. Dan tentu saja Bapak Ibu ketika membeli saham tersebut, Bapak Ibu bisa langsung membelinya. Ketika Bapak Ibu langsung membeli di hari ini, dan ketika Bapak Ibu jual di hari ini juga, maka Bapak Ibu tidak akan dikenakan bunga seperti itu. Kecuali kalau misalnya Bapak Ibu membeli saham tersebut di hari ini dan jualnya besok karena settlement atau penyelesaian transaksi Bapak Ibu T+2, maka Bapak Ibu kena bunga di 1 harinya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, kalau ketika Bapak Ibu ingin langsung menjual dan tidak dikenakan bunga, Bapak Ibu bisa menggunakan atau bisa menjualnya di hari ini, seperti itu. Kalau besoknya Bapak Ibu akan dikenakan bunga ya, seperti itu. Lalu di poin nomor 2 itu ada holding market value Bapak Ibu, yaitu nilai saham yang dimiliki nasabah atau Bapak Ibu sesuai dengan harga pasar. Jadi di situ ada holding market value itu ada seperti kayak portfolio value ya, itu sebesar 3.929.600. Itu sama dengan portfolio value, jadi itu total keseluruhan aset. Misalnya tadi saham GoTo dan MPPA itu adalah akumulasinya seperti itu. Lalu di sini ada total aset Bapak Ibu di poin nomor 3, yaitu total nilai aset dari dana dan saham Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu punya saham, value-nya berapa, ditambahkan dengan dana yang ada di RDN. Contohnya seperti ini. Total asetnya itu ada 4.053.000, itu adalah dari akumulasi dari holding market value ditambah dengan current balance, maka total asetnya sebesar 4.053.861. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu di poin nomor 4 itu ada current balance Bapak Ibu, yaitu jumlah dana yang setelah dikurangin atau ditambah transaksi pembelian atau penjualan yang dilakukan pada hari bursa berjalan. Jadi ketika Bapak Ibu contohnya memiliki dana di RDN sebesar atau di current balance sebesar 1 juta, ketika Bapak Ibu membeli saham ABCD sebesar 500, maka itu akan terupdate dan dikurangi sebesar 500.000. Jadi current balance-nya itu akan update secara real time, itu sebesar 500.000. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu di poin nomor 5 itu ada available cash balance Bapak Ibu, yaitu jumlah dana yang tersedia di rekening dana nasabah. Jadi itu akan terupdate, itu untuk acuan ketika Bapak Ibu ingin melakukan withdraw, seperti itu. Lalu di poin nomor 6 itu ada credit limit, yaitu jumlah limit trading yang dimiliki oleh nasabah atau Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ingin transaksi dan Bapak Ibu punya dana sebesar 500 juta, maka Bapak Ibu tidak bisa langsung melakukan transaksi sebesar 500 juta karena kredit Bapak Ibu masih di 300 juta. Nah, untuk menaikkan kredit limit nantinya Bapak Ibu bisa menghubungi sales Bapak Ibu untuk menaikkan kredit limit Bapak Ibu, seperti itu. Lalu di poin nomor 7 dan 8 sebenarnya definisinya sama Bapak Ibu, mungkin saya akan menjelaskan secara kesatuan ya, yaitu nilai transaksi beli maupun jual yang masih belum match pada hari bursa berjalan. Ketika misalnya Bapak Ibu tadi membeli saham SIDO dan itu masih mengantri, tentunya akan muncul open buy untuk value-nya. Contohnya tadi Bapak Ibu beli saham SIDO sebesar 1 juta. Maka di sini akan muncul ketika transaksi Bapak Ibu masih open maupun sell. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu di poin nomor 9 dan 10 itu ada poinnya sama ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini mungkin saya akan menjelaskan kesatuan juga, yaitu transaksi jual ya atau beli yang sudah match pada hari bursa berjalan. Jadi ketika tadi statusnya masih open dan ketika berubah menjadi match maka akan muncul sebesar value-nya. Contohnya ini,
Di sini berarti di gambar ini telah melakukan pembelian sebesar 2.746.200 yang berarti saya sudah membeli saham ABCD sebesar 2 jutaan seperti itu. Dan ini akan menghilang di menu buy itu setelah settlement Bapak Ibu, yaitu di T+2 seperti itu. Baik, untuk poin selanjutnya di poin 11 yaitu for sale Bapak Ibu, yaitu nilai outstanding yang sudah T+4 dan perlu dijual. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini yang sangat penting Bapak Ibu. Jadi ketika banyak nasabah yang menanyakan kenapa saya melakukan penarikan dana kok tidak masuk dananya ke RDN seperti itu. Kemungkinan Bapak Ibu melakukan penarikan di atas jam cut off time, makanya kita sudah siapkan untuk sarankan ketika Bapak Ibu membutuhkan dana di T+0 seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa mengajukan penarikan dana di setiap hari bursa pada pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan 9.30 waktu Indonesia Barat dan dana akan masuk di hari yang sama saat melakukan penarikan. Jadi cut off time kita jelas Bapak Ibu di 9.30. Ketika Bapak Ibu melakukan penarikan di 9.30 ke atas atau jam 10 gitu sampai seterusnya, maka kita akan memproses di keesokan harinya di hari bursa seperti itu. Contoh, Bapak Ibu melakukan penarikan dana di hari Jumat jam 10 waktu Indonesia Barat, maka kita akan memprosesnya keesokan harinya di hari bursa yaitu di hari Senin dan dana paling lambat akan masuk setelah jam istirahat. Seperti itu Bapak Ibu. Dan nantinya ketika Bapak Ibu melakukan di atas jam cut off time, nanti Bapak Ibu statusnya pending seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat updatean status Bapak Ibu di withdrawal history seperti itu Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu yang nantinya sudah jadi nasabah kami, kita juga ada edukasi juga Bapak Ibu terkait teknikal ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa mempelajari teknikal dan dari research analis ya. Dan di sini kita juga sudah sediakan fitur untuk analisa teknikal. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu bisa melihat secara historis ya dari saham tersebut dari pergerakan 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun hingga 2 tahun ke belakang seperti itu. Dan tentunya kita juga biasanya ada analisa teknikal, kita membahas indikator Bapak Ibu dan tentunya Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa indikator yang kami sudah sediakan, contohnya seperti moving average, time series forecast, leader smoothing, Bollinger Bands, accumulation distribution, dan lain-lain seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu bisa menyimpan saham-saham pilihan Bapak Ibu di menu favorit dengan cara Bapak Ibu bisa langsung ke menu watchlist. Lalu jangan lupa untuk milih My Favorit dan klik tanda tambah ini ya, dan tentunya Bapak Ibu bisa klik satu saham, contohnya saham Goto, saham Buka, saham Pure, dan saham BNGA. Misalnya contohnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan tentunya ketika Bapak Ibu ingin menghapus salah satu saham tersebut di menu favorit, tentunya Bapak Ibu bisa klik di tanda panah arah kanan ini dan nanti ada muncul lambang trash dan Bapak Ibu bisa menghapus saham tersebut di menu favorit. Seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk gambar lonceng ini, ada lambang lonceng ini, saham Gotobana MPP ini, dan Pura ini adalah itu notifikasi khusus dari bursa. Biasanya itu dia ada notifikasi khusus ya, yang dari bursanya, bahwasanya dia ada kekurangan dokumen, contohnya atau dia melakukan aksi korporasi apa, seperti itu sih kurang lebih, seperti itu Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti kelas pasti paham investasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Dan jangan lupa untuk memfollow sosial media kami seperti Instagram, terus Twitter, Spotify, TikTok, Facebook, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kita dan Telegram kita karena banyak informasi menarik lainnya terkait seputar pasar modal Indonesia dan kita biasanya ada live Instagram Bapak Ibu di Instagram kita ya di CGSMB ID dan Bapak Ibu jangan lupa untuk memfollow karena kita setiap jam 8 itu ada BTS, berita tentang saham yang nanti dibawakan oleh research analis kita. Contohnya kayak ada Mas Aji ya, seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, jadi sesuai dan mungkin waktunya masih cukup, mungkin saya akan kasih gambaran untuk melalui website ya Bapak Ibu ya. Jadi saya izin share screen, mau tunggu sebentar Bapak Ibu. Jadi saya akan menampilkan menu website ya. Jadi Bapak Ibu bisa ada gambaran selain di menu mobile seperti itu. Dan untuk fee belinya ketika Bapak Ibu membeli saham menu apa namanya online ya, Bapak Ibu dikenakan fee beli itu sebesar 0,1815% dan fee jualnya itu sebesar 0,2815%. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, sebentar Bapak Ibu saya akan
coba dulu untuk tampilan di mobile ya, di website ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, selain Bapak Ibu mendapatkan gambaran di mobile, dan Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran di website seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya izin share screen ya Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu tampilannya seperti ini ya, ketika Bapak Ibu login melalui website ya. Dan tentunya Bapak Ibu boleh nanyakan langsung loh di kolom Q&A. Jadi kita sambil sharing aja, santai aja Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk tampilan di websitenya, dan saya langsung remember me, jadi tidak perlu repot-repot memasukkan user ID seperti itu, dan saya tinggal memasukkan password aja ya. Jadi tinggal login aja dan memasukkan password. Oh, sebentar. Password saya salah. Oke, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu untuk menu di website. Di sini juga Bapak Ibu bisa menggunakan tema ya, tema terang ya, seperti ini untuk lebih memudahkan Bapak Ibu. Nah, di sini ada di menu market ini ada 4 order book yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk buy atau sell, dan di sini ada running trade secara real time Bapak Ibu dari pergerakan saham tersebut. Lalu di sini ada market Bapak Ibu. Di sini ada market watch, di sini ada saham-saham ya. Di sini ada global market summary, di sini ada running trade kembali. Nah, di sini juga ada top 20 broker ya, tapi ini belum update Bapak Ibu karena kita sistem baru, masih dalam pengembangan. Dan di sini ada trade by stock juga yang Bapak Ibu bisa melihat saham-sahamnya. Di sini ada global market summary ya Bapak Ibu ya. Seperti itu, dan tentunya Bapak Ibu bisa order langsung di menu trade ya. Dan di sini Bapak Ibu bisa melihat di market watch, dan Bapak Ibu bisa langsung new order di sini. Dan di sini terlampir juga untuk portofolio, dan ada account summary juga Bapak Ibu, sama seperti kayak di mobile. Di sini ada order list atau recent order ya. Jadi setelah Bapak Ibu melakukan transaksi beli atau jual dan amen, ketika mau amen dan withdraw, Bapak Ibu bisa melakukan di sini di order list seperti itu, dan tentunya Bapak Ibu bisa langsung melakukan pembelian. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Saya mau beli saham BNGA di harga 990, klik buy di sini dan masukkan PIN yang nanti kita akan kirimkan melalui email Bapak Ibu. Contohnya di sini confirm order Bapak Ibu. Nah, di sini langsung ada status match ya Bapak Ibu ya. Jadi transaksi saya berhasil seperti itu. Di sini langsung ada order list, dan ketika Bapak Ibu mau menjual, Bapak Ibu bisa langsung ke portofolio ya. Dan Bapak Ibu bisa langsung melakukan jual. Dan di sini confirm order. Sebentar, ke reject. Karena ini udah penutupan Bapak Ibu. Kalau misalnya saya melakukan penjualan di harga penutupan tidak bisa, maka status saya reject seperti ini Bapak Ibu. Oke, di sini sudah berhasil melakukan pembelian saham BNGA. Status sama seperti ini Bapak Ibu. Dan selanjutnya di sini ada heat map. Mungkin Bapak Ibu yang pernah melihat aplikasi lama atau aplikasi kami yang sebelumnya, itu juga ada menu fitur heat map ya Bapak Ibu ya. Dan di sini ada chart Bapak Ibu. Contohnya ini saham BBRI, coba saya BNGA. Dan di sini saya menggunakan candle ya Bapak Ibu ya. Untuk bentuknya di sini Bapak Ibu bisa menggunakan area, bisa menggunakan candle, dan di sini ada beberapa indikator yang tentunya Bapak Ibu bisa gunakan untuk menganalisa teknikal seperti itu. Biasanya sih saya pakai moving average sih Bapak Ibu. Misalnya saya mau lihat MA20 aja gitu kan. Biar nggak usah terlalu lama-lama seperti itu Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menganalisa teknikal dengan gampang dan mudah menggunakan aplikasi kami seperti itu. Oke Bapak Ibu, saya logout ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk tampilan di websitenya. Jika Bapak Ibu punya pertanyaan, bisa langsung tanyakan langsung di kolom Q&A. Apakah ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Sebelum kami tutup. Oke, sepertinya sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas telah mengikuti kelas pasti paham investasi bersama CGSMB Sekuritas Indonesia. Jika ada kesalahan berbicara saya dan Mas Haji, mohon dimaafkan Bapak Ibu, dan selamat siang Bapak Ibu, dan salam investasi tentunya.